tahun 2021 ini, pemerintah mulai menggantikan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional ini merupakan pengganti ujian nasional untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Asesmen nasional dilakukan dengan mengevaluasi dan juga memetakan sistem pendidikan, yakni input, proses, dan juga output. Dengan demikian, asesmen nasional ini tidak untuk menghakimi suatu sekolah ataupun untuk melakukan pemeringkatan sekolah. Nah, informasi yang diperoleh dari asesmen nasional ini berguna untuk perbaikan kualitas belajar mengajar sehingga nantinya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pertanyaan yang kedua, siapa saja peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional yang pertama adalah siswa yang dipilih secara acak yang terdiri dari 30 siswa kelas 5 SD, 45 siswa kelas 8 SMP, dan juga 45 siswa kelas 11 SMA pada masing-masing sekolah. Selain itu, peserta asesmen nasional yang lain adalah guru dan juga kepala sekolah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang diujikan di asesmen nasional? Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM. Yang kedua adalah survei karakter dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Untuk siswa, mereka akan mengikuti ketiga hal tersebut, sedangkan untuk guru dan kepala sekolah hanya akan mengikuti survei lingkungan belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum atau AKM terdiri dari literasi membaca dan juga numerasi. Literasi membaca bertujuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Untuk yang numerasi dilakukan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Ada berbagai bentuk soal dalam AKM. Yang pertama adalah pilihan ganda. Siswa dapat memilih satu jawaban benar dari satu soal. Yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, di mana siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga adalah menjodohkan, di mana siswa dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat adalah isian singkat, di mana siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan benda atau tempat dan jawaban pasti yang lainnya. Yang kelima adalah bentuk soal uraian, di mana siswa dapat menjawab dengan berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Instrumen yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial dan emosional. Survei karakter mengukur profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan juga berkebinekaan global. Instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dikerjakan oleh siswa, guru, dan juga kepala sekolah untuk mengukur kualitas di berbagai aspek lingkungan sekolah dan juga untuk mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, bagaimana alokasi waktu asesmen nasional? Asesmen nasional berlangsung selama 2 hari baik untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA. Pada hari pertama, pada jenjang SMP terdiri dari
tes literasi yang berdurasi 90 menit dan juga survei karakter yang berdurasi 30 menit. Sedangkan pada hari yang kedua dilaksanakan tes numerasi yang berdurasi 90 menit dan juga survei lingkungan belajar yang berdurasi 30 menit. Soal AKM untuk jenjang SMP terdiri dari 36 soal yang dikerjakan dalam 3 tahap. Dalam setiap tahap, soal terdiri dari 12 soal. Soal stage atau tahap berikutnya menyesuaikan hasil pengerjaan stage sebelumnya, atau dengan kata lain, dalam asesmen nasional akan menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa.